Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan ibadah muamalah. Pada sesi ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang definisi-definisi ibadah, tujuan dan hikmah ibadah dalam tema besarnya adalah pengantar ibadah. Baik, materi akan Pak Rahmat jelaskan. Nanti saudara dapat mempelajari dengan seksama setelah Pak Rahmat jelaskan. Ada kompetensi yang diharapkan dapat dicapai setelah perkuliahan ini. Yang pertama, diharapkan saudara mampu memahami konsep ibadah baik secara bahasa maupun istilah. Dan yang kedua, diharapkan saudara mampu memahami hakikat ibadah, yakni ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah atau ibadah umum, ibadah khusus dan ibadah umum. Dan yang ketiga, saudara diharapkan mampu mengetahui fungsi dan hikmah ibadah. Yang keempat, diharapkan saudara mampu mengetahui dan dapat mengimplementasikan makna spiritual ibadah dalam konteks kehidupan sosial. Baik, mari kita mulai dari konsepsi ibadah. Yang pertama, pengertian ibadah secara bahasa. Secara bahasa, kita bisa melacak dalam kamus Al-Munjid ya, Al-Lughah wal Alam. Di sana ibadah itu dari bahasa Arab, yakni abuda, ya'budu, ibadah, wa ubudiyah, wa ma'badan, wa ma'badatan, yang memiliki makna. Yang pertama adalah khodama. Khodama yakhdimu khodim, yakni melayani. Yang kedua to'a, artinya taat. Dan yang ketiga dhala, artinya merendahkan diri. Jadi kalau kita lihat asal kata dari ibadah yang pertama ini adalah khodim atau khodama, pelayan. Kita bisa mengambil contoh ya, seorang yang bertugas sebagai pelayan toko, warung makan dan lain-lain ya. Itu adalah khodimah atau khodim. Ya, ada ketaatan di sana. Ya, ada ketaatan di sana. Ketika kita beli sesuatu, ya dia akan datang segera menanyakan kebutuhan kita gitu. Butuh apa? Atau kita belanja apa gitu, kira-kira seperti itu. Ulama besar ya Al-Maududi itu mendefinisikan ibadah berarti al-khudu' wa tadlul, yang artinya tunduk dan merendahkan diri, yakni penyerahan diri seseorang kepada orang lain tanpa perlawanan ya. Jadi di sana ada betul-betul menyerahkan diri ya, tanpa syarat. Nah, sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ibadah itu adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan rasa bakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Nah, secara istilah kita bisa mengambil beberapa ulama ya dalam definisinya ya. Yang pertama adalah Ibnu Taimiyah. Ini mendefinisikan ibadah itu adalah tunduk dan cinta, yakni tunduk secara mutlak kepada Allah SWT disertai cinta sepenuhnya kepadanya. Dia ada unsur tunduk dan cinta di situ. Kemudian Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan ibadah merupakan suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan
dalam jiwa seorang terhadap siapa ia mengabdi. Jadi di sana ada unsur tunduk ya, tunduk dan patuh serta taat. Ya, kenapa dia tunduk dan taat? Karena merasa ada sesuatu yang sangat agung ya, sehingga dia wajib dan dia memang harus mengabdi. Yaitu secara istilah. Sedangkan Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah mendefinisikan ibadah ialah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengerjakan segala yang diizinkan oleh Allah dan Rasulullah. Maka ibadah itu menurut PP Muhammadiyah dibagi menjadi dua. Ibadah yang bersifat umum dan ibadah yang bersifat khusus. Ibadah yang bersifat umum adalah segala perbuatan yang diizinkan Allah dan Rasulullah. Tujuannya adalah takarub, ya, mendekat. Sedangkan ibadah yang bersifat khusus adalah perbuatan yang telah ditetapkan bagian-bagian, rincian-rincian dan cara-cara secara khusus ya dalam Quran maupun dalam Sunnah. Maka dari definisi-definisi ini kita bisa simpulkan bahwa ibadah itu adalah perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak ya, karena faktor kecintaan dan pengagungan kepada Allah taala. Dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Ya, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak terlihat oleh mata. Ini definisi apa ibadah bisa kita simpulkan ke situ. Nah, kalau tadi definisi, kemudian yang kedua ini adalah hakikat ibadah dalam Islam. Nah, dalam Islam, saudara, ibadah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagaimana tadi didefinisikan oleh Majelis Tarjih, ibadah yang bersifat khusus. Ya, ibadah yang bersifat khusus. Nah, suatu bentuk amaliyah ubudiyah yang segala tata cara, perincian dan kadarnya telah ditentukan oleh syari, yakni oleh Allah. Ya, itu. Nah, pembagian ini kemudian kita bisa munculkan atau bisa kita lihat ada 4 ya pada khusus itu: sholat, ya, puasa, zakat atau ibadah maliyah, dan haji serta umroh. Ada 4 sana ya. Sekali lagi, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, jadi kenapa 4 ini? Karena memang 4 ini secara rinci Al-Quran sudah sangat jelas mengaturnya. Sholat bagaimana, ya, waktu-waktunya, ya, puasa seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, ya. Nah, zakat seperti apa, ya, berapa kadarnya, berapa nisabnya, siapa yang berhak menerima. Haji dan umroh pun juga sudah jelas sekali dalam Al-Quran dijelaskan. Nah, itu adalah ibadah yang bersifat khusus. Bentar, yang ibadah bersifat umum ini adalah segala perbuatan yang diizinkan Allah dan Rasulnya untuk tujuan taqarrub. Jadi memang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri. Maka di sana konteksnya lebih luas. Di sana ada interaksi, ya, ada interaksi, ada transaksi, ada hubungan antar person to person, ya, manusia dengan lingkungan, manusia dengan sosial lainnya yang itu lebih bersifat sangat luas. Ya. Maka ibadah yang bersifat umum itu selain yang 4 tadi itu masuk ibadah yang bersifat umum. Nah, dalam konteks itu maka ada pola khusus ya dalam ibadah yang 4 tadi, sholat, puasa, zakat, dan haji itu. Nah, yang pertama hanya Allah yang berhak disembah, ya. Yang kedua ibadah tanpa perantara. Yang ketiga ikhlas sendi, ibadah yang paling esensial. Yang keempat ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Dan yang kelima ada keseimbangan dalam beribadah. Jadi ibadah dalam arti khusus itu tadi, sholat, puasa, zakat, dan haji itu ada polanya, ada strateginya, ada caranya.
Yang pertama, nggak boleh kita itu menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Itu nggak boleh. Ya, hanya Allah. Dan tanpa perantara, nggak boleh. Ya, dititipkan orang lain. Ya harus pribadi, harus individu. Ya, karena itu vertikal, pribadi dengan Allah. Ya, puasa karena nggak kuat, orang lain suruh mengerjakan nggak bisa. Ya harus dirinya. Ya, dari ibadah-ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ya sesuatu hal yang tidak ada unsur-unsur lain, hanya Allah saja yang dituju. Nah, kemudian harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya, nggak boleh ngikuti sendiri, ngikuti ulama, ngikuti apa mazhab, nggak boleh. Ya Allah mengajarkan apa, hadis seperti apa. Kalau memang nggak ada hadisnya, nggak ada Qurannya, ya jangan dikerjakan. Itu ulama mazhab itu sebagai pertimbangan-pertimbangan karena ijtihadiyahnya. Tapi kalau ibadah, ya berapa tata caranya seperti apa, Nabi seperti apa, asal itu Quran dan hadisnya ada, ya kita nggak boleh masuk di situ. Daya-daya kreativitas akal kita nggak boleh masuk. Oh ini kurang ini, tambahi aja. Oh kayaknya kurang mantep deh, tambahi ini, nggak bisa. Ya, terutama misalnya sholat. Ya, solu kamar itu mensolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Ya, sholat nabinya seperti apa ya? Seperti itu yang kita kerjakan. Nggak boleh nambah, nggak boleh ngurang. Nah, disitulah repotnya ya kadang-kadang kita. Ya, makanya dia harus banyak membaca di situ. Keseimbangan di sini artinya antara jasmani dan rohani. Nggak boleh kita sholat terus, puasa terus, nggak boleh. Karena jasad kita pun juga butuh butuh diberikan perhatian juga. Nah, ini contohnya di sini nih ya. Ayat-ayatnya wa bidaki fi ma atakallahu tarul akhirah wala tansa nafsi baka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dari situ ada keseimbangan di situ ya, antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawiyah di situ. Nah, dalil tentang hanya Allah yang wajib disembah ya surat Al-Fatihah yang sering kita baca ya. Iya karena budu wa iya karena stain, di situ. Baca sendiri ya. Nah, berikutnya yang ketiga, ini fungsi dan hikmah ibadah. Ada 3 fungsi ibadah dalam konteks Islam itu. Yang pertama, kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat akan dapat diraih. Jadi kalau orang itu beribadah secara baik kepada Allah, ya tidak syirik, ya ada keseimbangan antara jasmani dan rohaniah, ya dia dekat dengan Allah, menjalankan sholat 5 waktu, puasa rajin, ya zakat juga melaksanakan, syukur alhamdulillah sudah bisa haji, ya hidup itu akan enak, akan nyaman, akan senang, akan gembira, akan bahagia. Karena di sana tidak ada unsur-unsur penyembahan terhadap makhluk, kan gitu ya. Hanya Allah saja yang kita mintai pertolongan, nggak ada kekhawatiran sama sekali kepada selain Allah. Karena Allah selalu membantu, selalu menolong, selalu membersamai kita. Ya, tapi sekali lagi perasaan seperti ini memang susah ya. Kan kadang-kadang kita itu masih suka nggak yakin gitu ya. Kalau Allah itu membantu, membersamai, mengawasi, memberi rezeki pada kita semua, memberi kebahagiaan, memberi kemudahan kita. Karena memang kita kadang-kadang memang percayanya itu kepada hal yang nampak gitu ya. Yang nggak nampak kadang-kadang nggak percaya. Ini butuh ikhtiar, butuh keyakinan yang mendalam, disertai dengan riyadhah yang kuat. Nah, itu akan muncul di situ. Nah, kemudian yang kedua itu kemudahan semua urusan dan jalan keluar dari semua masalah dan kesulitan yang dihadapi. Ini surat At-Tolak ya. Itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka datangnya. Waryuzukuhu, ya waryuzuku artinya memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Ya, rezeki itu ya bisa sehat, bisa ekonominya stabil dan lain-lain lah. Itu
kadang muncul begitu kalau orang yang kuat riyadhahnya, ya ikhlas, ibadahnya bagus, itu ya muncul aja jalan-jalan keluar yang tidak disangka-sangka datang. Last minute itu ada aja gitu ya. Nah, dan yang ketiga, fungsi ibadah itu adalah kita akan dijaga ya dari Allah Ta'ala, ya, serta mendapatkan taufik. Nah, ini panjang sekali ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari saya berada di belakang Nabi SAW. Beliau bersabda, "Nak, aku ajarkan kepadamu beberapa untayan kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." Maksudnya di sini memang tadi itu, jadi Allah lah yang menjaga kita, maunah kita. Kalau kita dijaga oleh Allah secara full day gitu ya, 24 jam, ya nggak usah takut ya. Kalau kita nggak salah nggak usah takut. Di sana ada kalau kita memang tidak takdirnya meninggal, ya nggak akan meninggal, nggak akan celaka di situ. Tapi walaupun dijaga ketat, ya kalau memang takdirnya meninggal, ya meninggal gitu. Nah, kekuatan seperti ini, keyakinan seperti ini harus ditumbuhkan ya. Nah, yang kalau tadi itu fungsi, yang keduanya adalah hikmah. Ada banyak ya hikmah dari ibadah ini yang kita lakukan. Yang pertama, ketika seorang itu beribadah maka tidak ada syirik. Ya, ayatnya dalam surat As-Sajdah ya ayat 38. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan melainkan bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Jadi di sini nggak boleh syirik. Karena syirik itu perbuatan yang amat dosa besar gitu. Ya, innallaha la yughayyiru ma innallaha la yaghfiru ayasyurka bi ya wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Ya tentu atas rahmatnya Allah di situ. Ya, syirik itu kan perbuatan yang menyekutukan ya. Jadi menyembah di satu sisi kepada Allah, tapi juga meyakini hal-hal lain gitu. Sholat tetapi juga ke dukun, nah gitu. Sholat tapi juga kirim WA ya. Kalau Anda putus cinta maka jangan khawatir ya, dukun bertindak kan gitu ya. Kirim ke WA 9090 premium. Nah, itu adalah perbuatan syirik. Kita beribadah juga, tapi si lain juga yakin akan keberadaan yang lain. Nah, itu nggak boleh. Nah, sama dengan orang-orang kafir pula juga begitu. Dia yakin adanya ilah itu ada, yakin Rob itu dia yakin, tapi juga menyembah patung. Nah, dia ditanya, loh kamu itu kan meyakini Allah, tapi kenapa menyembah patung, katanya. Liyuqarribuna zulfa, katanya. Kata orang-orang kafir Quraisy itu. Kami itu untuk apa? Untuk mendekatkan keyakinan saya kepada Tuhan. Nah, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh ya. Jadi untuk memvisualisasikan Allah ya yang Maha Kuasa itu dalam bentuk wujud nyata, itu nggak boleh. Wujud benda itu nggak boleh. Nah, di situ ya, di situ nggak boleh syirik. Nah, maka ketika ibadahnya bagus, maka dia tidak ada syirik. Kedua, memiliki ketakwaan ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 22 ya. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan juga orang-orang sebelumnya supaya kamu itu bertakwa.
Saudara yang saya hormati, ada dua yang melandasi ya manusia itu menjadi takwa. Yang pertama karena cinta dan yang kedua karena takut. Ketika muncul kecintaan kepada Allah Ta'ala, dia akan semaksimal mungkin untuk mentaati, untuk beribadah kepada Allah, karena dia sudah diberikan keberkahan hidupnya, diberikan banyak manfaat, diberikan banyak kemudahan-kemudahan. Ya. Nah, tetapi kalau unsurnya itu keterpaksaan, ya, unsurnya itu karena kewajiban, ya dia akan apa namanya, dipenuhi dengan sesuatu hal yang sangat berat gitu, membebani ibadah itu. Ya, ini sebagaimana apa yang dikatakan ya, yang dikatakan oleh Ali ya. Nah, Sayyidina Ali itu mengatakan begini, ibadah yang baik itu adalah ibarat seperti orang yang ahli syukur. Dia diberikan banyak kebaikan Allah, maka dia beribadah. Nah, ibadah yang nggak baik itu, kata Ali itu, ya seperti hamba sahaya yang dia beribadah rajin itu karena takut, ya, takut kepada Tuhannya. Serta seperti ibadahnya orang-orang pedagang yang dia itu apa namanya itu beribadah karena ada unsur-unsur keuntungan di sana. Nah, di situ. Sholat tapi takut siksa api neraka. Sholat tapi pengen masuk surga, ya begitu. Sholat karena dia itu sudah diberikan hidup dan kehidupan. Nah, itu beda. Suasananya, batinnya itu beda. Nggak ada unsur keterpaksaan, itu akan memunculkan rasa kecintaan pada Allah. Baik, saya teruskan. Ini yang kedua. Ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Inna sholata tanha anil faksai wal munkar, ya. Surat Al-Ankabut 46. Jadi ketika seorang itu sudah sholat, mestinya dalam konteks kehidupan sosial, ya dia itu bisa membawa nilai sholat sehingga dia itu lepas dari kehidupan maksiat. Ya, ya sholat ya maksiat. Nah, ini nggak benar gitu ya. Sholat ya tapi maksiat jalan terus, ya berarti nggak ada nilai sholat sama sekali di situ. Ya mestinya ya ketika dia sholat, maka bisa membentengi pengaruh-pengaruh kemaksiatan itu. Ya, as-sholatu huwa wija, ya, tameng gitu. Kalau sholatnya itu belum bisa menjadi tameng, maka harus dipertanyakan tuh nilai sholatnya itu. Ya, gitu. Jadi sholatnya belum sesuai dengan syariat, gitu. Belum bisa masuk ke nuraninya dia, karena dia belum membawa nilainya sholat dalam kehidupan yang nyata. Yang keempat, dia akan menumbuhkan jiwa sosial. Jiwa sosial itu jiwa altruisme, ya, filantropi, kedermawanan. Ya, empati. Jadi dia akan muncul sikap-sikap empati kepada orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan di sana. Al-Qur'annya jelas sekali ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Di sana kita bisa jadi loh ya termasuk orang-orang yang mendustakan agama, karena kita sholat tapi kita menghargai anak yatim, ogah memberikan makan pada orang fakir miskin. Nah, itu di situ. Maka untuk apa kita sholat, untuk apa kita berislam kalau kita itu menghargai anak yatim, ya suka pelit, ya itu nggak ada nilai empati kepada orang lain, ya bengis kepada orang lain. Nah, di situ maka kita harus rubah di situ. Kalau kita beribadah kepada Allah yang bagus, yang kuat, yang lurus, ya tentu akan muncul jiwa altruisme, ya, jiwa sosial di situ. Yang kelima, merasakan keberadaan Allah Ta'ala. Nah, di sini alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka bisajidin, dan dia melihatmu sewaktu kamu berdiri sholat dan bolak-balik dalam sujud. Jadi ketika seorang hamba beribadah, Allah itu benar-benar berada, ya, di hadapannya, maka harus dapat merasakan itu. Merasakan nikmatnya Allah itu ada gitu. Ya, maka harus khusyuk sholat kita itu karena kita diawasi oleh Allah. Ya, maka definisi ibadah ini kan anta abudullah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ibadah itu seolah-olah kita melihat dia, dan kalau Allah tidak melihat, kalau kita nggak melihat dia, Allah pasti melihat kita di situ. Maka di sana ada waskat, ada pengawasan melekat. Ya, every time, everywhere kita harus takut. Ya, harus memahami bahwa Allah mengawasi kita.
maka perbuatan kita harus ahsanul takwim, harus orang-orang yang betul-betul menjadi pribadi yang ahsan, yang baik gitu. Di situ ya. Jadi merasa Allah itu mengawasi kita, merasakan keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Yang keenam, meraih martabat liqa'illah ya. Nah, yadullahi fauqa aydihim. Ya. Nah, tangan Allah di atas tangan mereka. Dalam martabat ini manusia memiliki pertautan dengan Tuhan. Itu ketika manusia seolah-olah dapat melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri, sehingga indranya memiliki kemampuan batin yang sangat kuat ya, memancarkan daya tarik kehidupan suci. Karena apa? Karena akan melihat Allah secara nyata, liqa'illah. Nah, nanti akan muncul kecintaan ya. Liqa itu pertemuan ya, liqa itu pertemuan atau kebersamaan yang tanpa batas ya di situ. Nah, kalau kita itu betul-betul ibadahnya sudah kuat ya akan muncul di situ. Allah akan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kenapa kok kita kadang merasa nggak ada Allah? Ya karena barangkali ini ibadah kita nggak kuat. Gitu. Ya, kedekatan kita kepada Allah kurang apa ya? Ya kurang nyes ya, gitu ya, kurang dekat sama kita. Ya kita bisa mengibaratkan seperti kita dengan ibu kita, dengan ayah kita ya. Nah kalau kita dekat dengan ibu kan, ibu itu tanpa kita minta pun akan tahu kebutuhan kita. Kita dekat dengan ayah kita tanpa kita minta pun ayah tahu, oh anakku itu butuh ini. Bajunya sudah sangat sobek-sobek misalnya, sudah sangat lusuh gitu ya, karena udah berapa lama nggak diberi baru gitu ya, kan diberikan langsung. Nah nih ayah belikan baju, nih nak ibu belikan baju, tanpa kita harus meminta. Karena apa? Saking dekatnya hubungan ayah dan anak itu, maka di situ kadang-kadang tanpa kita minta pun Allah akan berikan kalau kita mau betul-betul dekat dengan Allah. Nah, kemudian yang ketujuh, terkabul doa-doa. Uji da'wat da'i ya, uji da'wat da'i idza da'ani ya, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yasyudun. Jadi dengan kita beribadah kepada Allah itu muncul ya, Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Tapi dengan syarat ada dua di situ. Apa itu? Kita melaksanakan seruan Allah. Ya waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa puasa, waktunya kita harus zakat ya zakat. Ya itu untuk haji kan kita harus mampu kita sudah oke, fisik, mental, spiritual, kemudian harta siap ya berangkat haji begitu. Itu syaratnya. Nah, yang kedua kita beriman adanya Allah. Kalau kita nggak beriman adanya Allah ya mana mungkin kita itu apa namanya Allah akan kabulkan doa-doa kita gitu. Ya. Nah, kemudian kalau tadi itu apa namanya hikmah ibadah, maka yang keempatnya adalah makna spiritual ibadah dalam konteks kehidupan sosial. Nah, ibadah yang bersifat mahdoh atau khusus itu harus diimplementasikan ya dalam konteks kehidupan nyata. Sehingga orang yang telah melaksanakan ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, ini akan terlihat nyata ya perilaku ibadahnya dalam kehidupan yang nyata, yang sehari-hari gitu yang harus dilakoni. Nah, contohnya seorang yang telah sholat, ya mestinya yang bersangkutan juga membawa nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka terlihat itu antara nilai sholat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, namun sayang banyak di antara kita yang antara perilaku ibadahnya tidak inline, ya, nggak sebanding, nggak lurus dengan kehidupan nyata. Nah, tentu ini menjadi keberatan kita. Ya sholat tapi maksiat, tadi yang Pak Rahmat sampaikan di awal. Zakat tapi dia pelit, nah, kan aneh. Haji tapi pelitnya minta ampun ya, suka menghardi anak yatim itu. Nah ini harus inline itu ya. Jadi nilai sholat itu harus kebawa dalam kehidupan nyata. Ya sholat tapi dia disiplin juga, bukan sholat tapi dia nggak disiplin. Sholat tapi dia maksiat, nah itu tidak inline itu artinya. Ya, jadi nilai-nilai ibadah spiritual tadi, ibadah yang bersifat khusus tadi harus nyata terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau dia menjadi pemimpin ya dia memunculkan nilai-nilai sholat itu. Tidak ada perbuatan keji dan mungkar. Ya, ada nilai-nilai altruisme. Ya, kedekatan dengan rakyat banyak. Kalau itu pemimpin misalnya begitu. Nah,
Kami kira itu ya apa yang dapat Pak Rahmat sampaikan pada perkuliahan pagi ini, ya, perkuliahan hari ini, ya. Dan ada apa? Ada satu garis bawah yang perlu harus kita garis bawahi ya. Ada simpulkan ya, harus kita simpulkan dalam perkuliahan kita ini bahwa yang pertama bahwa ibadah itu artinya muncul atadlu wal khudu ya, khudu wa tadlul artinya itu apa? Kecintaan dan ketundukan di sana. Ya. Nah, sehingga ketika seorang itu cinta dan tunduk, maka dia akan mudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu yang pertama ya. Nah, ibadah itu dibagi dua, ibadah yang bersifat khusus ya dan ibadah yang bersifat umum. Ibadah yang bersifat khusus itu artinya segala amalia ubudiyah itu sudah diatur oleh Allah, rinci di dalam Al-Qur'an. Ya, sedangkan ibadah muamalah di sana muncul interaksi-interaksi yang bersifat umum, ya, ada transaksi, ada hubungan manusia dengan manusia lain, ya, yang selain empat tadi itu. Ada di sana juga muncul fungsi dan hikmah ibadah. Ya, sehingga ketika kita itu beribadah dengan khusyuk kepada Allah, ya tentunya Allah akan dekat dengan kita. Allah akan memberikan apa yang kita minta, ya, terkabul semua apa yang kita harapkan. Nah, di situ. Nah, kami kira itu ya perkuliahan kita pada kesempatan hari ini, dan mohon dipelajari ulang ya dari kajian pengantar ibadah ini. Dan yang terakhir ya, di sini ada tugas ya. Yang pertama, tulis kasus real seseorang yang menunjukkan idealitas ibadah yang telah dilakukan, misalnya gelar haji ya, dengan realitas kehidupan sosial yang dihadapi, ya, yakni perilaku menyimpang. Ya, jadi kasus realnya ini kasus real yang apa? Ya bisa negatif, bisa positif ya. Ya, jadi bisa positif, bisa negatif. Tapi dua contohnya dua, jangan satu. Ya, dua contoh. Ya, jadi gelar haji ya itu bisa terlihat nyata bagaimana, dan sebaliknya gelar haji tapi tidak bisa terlihat nyata kalau dia sudah haji. Nah, kemudian yang kedua, beri alasan secara filosofis mengapa dapat terjadi demikian. Nah, yang kemudian sertakan dari Al-Quran atau hadis. Nah, tugas ini diketik ya dalam Word ya, kemudian di PDF. Nah, kirim ke e-learning MIPA ya, e-learning MIPA. Nah, linknya akan Pak Ahmad berikan. Nah, kami kira itu ya, kurang lebih mohon maaf. Dan akhirnya kita akhiri. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.